Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwwata illa billah Min kalam qud bil irsyad Wa ghawthil biyad wal ibad Al-Habib Abdullah bin Ali wal Haddad Nafa'ana Allah bihi amin Wa qala radiyallahu anhu Maqam sadatina al-abi alawi Al-du'af wal maskanah Wal khumul Ghair ma hu li ghairihim min al-awliya Min diddi hadhihi sifat والصفات المذكورة أمر عظيم في التقرب إلى الله والسلامة في الدين وقال له نفع الله به رجل أعطوني طريقة آل أبي علوي فقال انظروا إلى الأعمال ولا تنظروا إلى الأقوال ومن أرادها ينظر إلى أفعالهم وأقوالهم ومن رآنا ظن أننا على الطريق الخاصة طريقة المقربين وليس كذلك إنما نحن على الطريقة العامة وهي طريقة أصحاب اليمين ظاهر الكتاب والسنة إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qutbul Isyad Al-Habib Abdullah Haddad beliau berkata, Magam sadatina al-Ba'alawi ad-du'uf wal maskana wal khumul ghaira ma hum li ghairihim minal awliya min didd hadhihi sifat. Makam sadat al-Ba'alawi ini adalah ad-du'uf, lemah, al-maskanah, penampilan miskin, wal khumul, dan tidak terkenal, menutup diri. Tidak seperti aulia yang lainnya, mereka menampakkan diri ad-duhur, dan mereka mempunyai hal yaitu menampakkan daripada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan sifat al-madhkurah yaitu ad-du'uf wal maskana wal khumul ini adalah amrun azim, urusan yang sangat penting dan agung untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua selamat dalam urusan agama. Nah, jadi Sadat al-Ba'alawi ini tidak pernah mereka tadi itu lebih mementingkan duhur, malah mereka tadi itu khumul. Dan dia tidak berpenampilan dengan glamor, bangunan bagus, mewah, al-maskanah. Kemudian tidak menampakkan kekuatan, siapa yang berani, yang hebat, ad-du'uf. Ad-du'uf. Tapi mereka dalam ibadah, mereka adalah orang kuat. Mereka dalam bersedekah, mereka seakan-akan punya miliki banyak. Madharnya madhar maskanah. Dan itulah yang Nabi SAW. Kalau sudah sedekah, seakan-akan Nabi itu adalah paling banyak harta. Tapi dalam kehidupannya, al-maskanah. Allahumma ahini miskinan wa amidni miskinan wa syurni sumuratil masakin. Maskanah. Tawadhu, tidak pernah menampilkan diri. Tapi karena sifat ketawadhuannya, Allah tidak pernah taruh di rendah tempat. Terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Nah, ini sir man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Man tawadhu'a lillah, bukan tawadhu'a linnas ya. Tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah mereka tadi itu pedomannya ad-duhur qasmud duhur. Menampakkan diri, menjadikan terkenal diri tadi itu membuat susah payah. Gimana caranya menutup diri? Tapi sama Allah Subhanahu wa taala mereka buka untuk jadikan contoh kepada masyarakat. Kebanyakan mereka magamnya magam Uwaisi. Magam Uwaisi, tidak menampakkan diri. Ya ada di antara mereka, tapi kebanyakan mereka tadi itu khumul. Ya, kebanyakan khumul, magam Uwaisi.
Lah Magam Uwaisi ini tidak mau dikenal. Tidak mau hadir majelis-majelis. Magam Uwaisi. Tapi punya makanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Punya manzilah di sisi Allah Subhanahu wa taala, punya wajah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka pentingkan. Bagi mereka ma'rifatun nas adiyah. Bagi mereka ya, dikenal sama orang ini adalah gangguan. Gangguan. Ma'rifatun nas syaghilah anillah subhanahu wa ta'ala, dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Dikenal sama manusia ini membuat orang tadi itu sibuk daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka tidak senang dikenal sama orang. Kalaupun dikenal itu qahron, bukan ikhtiaron. Karena sudah memang Allah menjadikan dia dikenal. Enggak bisa untuk ditutupi. Karena itu seperti Habib Bakar Al-Adni itu dikenal sama orang qahron la ikhtiaran. Enggak pernah menampilkan foto-fotonya di jalan-jalan, enggak pernah. Gambar-gambar foto-foto di jalan seperti patung asnamin enggak pernah. Malah beliau Habib Bakar Al-Adni menyatakan laitani lam a'rif ahad wala ahad ya'rifni. Seandainya aku enggak kenal seorang pun dan tidak ada seorang pun kenal dengan aku, maka itu adalah satu keberuntungan bagiku. Mau diapakan kalau Allah menampilkan? Mau diapakan? Hah? Kemudian sifat ini adalah sifat yang agung dan tagarrub ilallah. Jadi orang itu untuk tagarrub ilallah bukan dengan syuhra, justru dengan humul, lebih cepat. Bukan dengan ghina, justru dengan maskanah. Justru dengan maskanah. Bukan dengan gua, tapi dengan du'uf. Dengan du'uf. Itu lebih cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pandangan mereka sebagai mereka al-faqirus sabir afdalu minal ghani syakir. Wal faqirus sabirus syakir afdalu minal kul. Inti sabar. Dengan ujian Allah itu masih lebih bagus, lebih afdal daripada inti syukur dalam nikmat. Tapi kalau ente diuji sabar dan syukur, afdal minal kul, lebih afdal daripada yang lainnya. Dohir sabar karena kena penyakit, karena nggak punya duit, karena apa. Tapi hati bersyukur. Kenapa? Karena semakin menikmati al-ghurub min Allah Subhanahu wa taala, semakin menikmati iltidzat bil ghurub min Allah Subhanahu wa taala, merasa semakin menikmati dengan dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau juga berkata, ada seorang berkata kepada beliau, Abdul Haddad, kasih aku thariqah al-Ba'lawi gimana? Kata Abdul Haddad, inti kalau melihat jangan ajaran mulut, jangan ajaran kata-kata, unduru lil amal. Ini kebanyakan thariqah itu hanya karena ceramah keterangan. Unduru ilal amal. Jadi kalau mengambil thariqah al-Ba'lawi, lihat amalnya. Lihat amalnya, jangan ceramahnya, jangan ucapannya. Lihat amalnya, undur ilal amal. Jangan kamu itu menilai thariqah alawiyah itu fil agwal, dalam keterangan kemasan omong-omongan ini aja. Karena itu waman aradaha yanzur ila af'alihim wa agwalihim. Kalau ente kepingin tahu thariqah alawiyah, jangan karena pelajaran, tapi lihat keterangan daripada para sadah salaf dan perbuatan mereka. Jadi bukan dengan buku, tapi dengan praktek. Keterangan mereka itu persis mutabiqah dengan af'al.
persis dengan perbuatan. Kamu orang yang melihat aku, kata Abdul Haddad, dia menyangka bahwa thariqah ini ada thariqah khusus. Enggak, kata dia. Ini bukan thariqatul mugarrabin, tapi ini adalah thariqatul awam, thariqah ammah, thariqah umum ini. Ini disebut thariqah ashabil yamin. Dulu Faqihul Muqaddam itu membuat thariqah Alawi itu thariqatul mugarrabin. Thariqatul mugarrabin, tajridut tauhid. Tajridut tauhid. Tauhid lebih apa namanya? Dimurnikan lagi. Tauhid lebih dimurnikan lagi. Kemudian tahqiqul hakikah lebih diekstrak lagi. Jadi yang masuk dari thariqahnya Faqihul Muqaddam itu dulu, itu mereka aulia semuanya. Sudah ahlul hakikah, ditahqiq lagi, sudah ahlul tauhid, ditajrid lagi. Tapi karena banyak yang gandrung dengan thariqah ini, zaman Abdul Haddad, thariqah ini dinetralkan oleh beliau. Yang asalnya thariqatul mugarrabin dinetralkan, ditajdid oleh Abdul Haddad jadi thariqah ashabil yamin. Thariqah ashabil yamin ini mempersiapkan untuk masuk thariqatul mugarrabin. Mereka dijadikan orang yang sesuai dengan muwafaqatul kitab wasunnah, Al-Quran, hadis, Al-Quran dan sunnah. Bukan hanya yang wajib, tapi juga amalan-amalan mandubah. Bukan hanya yang haram ditinggalkan, tapi juga amalan-amalan yang makruh, bahkan yang mubah. Thariqah ashabil yamin. Kalau sudah begitu, baru digiring kepada thariqatul mugarrabin. Jadi luar biasa mereka ini. Yang asalnya mereka sekelas begitu Abdul Haddad turun ke bawah. Ya wis, siap mengajari SD lagi, dasar lagi. Siap mengajari dasar lah. Jadi, untuk nanti ditingkatkan kepada menengah sampai ke atas. Karena nggak mungkin orang itu akan sampai nihayah illa ba'da mujawazatil bidayah, kecuali setelah melampaui daripada bidayah. Karena itu thariqah ini adalah thariqah yang komplit, ya. Kalau inti mau masuk thariqah ini, inti bisa menjadi ashabul yamin. Pingin meningkat lagi, inti bisa menjadi al-mugarrabin. Nah, itu pelajari thariqah alawiyah ini, dan inti baca itu Minhajus Sawi yang dikarang Al-Habib Zain bin Sumait, karena di situ diterangkan itu thariqah al-Ba'awi dengan gamblang, dengan jelas. Jangan nggak dibaca. Antum thariqah tapi antum nggak baca-baca mulai awal sampai hatam. Mulai awal sampai hatam. Jangan hanya sekedar kamu tadi itu melihat muqaddimah atau tengahnya aja. Awal sampai hatam. Sehingga kita tahu apa yang telah dijalani oleh datuk-datuk kita. Wallahu a'lam.